Halo guys, balik lagi di my channel. Gua mau cerita nih satu kisah pilu yang dialami seorang bocah laki-laki yang masih berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP yang bernama Muhammad Rauf. Muhammad Rauf ini ditemukan seseorang yang sedang mencari ikan di Sungai Bugis, Kabupaten Indramayu dengan kondisi mengenaskan. Tangan Muhammad Rauf ini terikat ke belakang dan sekujur tubuhnya ini tuh dipenuhin dengan luka-luka. Dan anehnya lagi gengs, ketika polisi mengotopsi jasad dari Muhammad Rauf ini ditemukan pasir dan air di dalam paru-paru Rauf, yang artinya ketika Rauf ini dibuang ke sungai, Rauf ini masih dalam keadaan hidup. Dan setelah diusut oleh polisi, ternyata pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri yang bernama Nurhani. Dan inilah kronologi lengkapnya. Jadi diketahui Nurhani dan suaminya ini tuh ternyata mereka udah bercerai sejak 1 tahun yang lalu. Dari pernikahan keduanya mereka dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya adalah Muhammad Rauf yang pada saat itu masih duduk di bangku SD. Dan karena kedua orang tua dari Rauf ini udah bercerai, akhirnya Rauf ini menjadi seorang anak yang seperti nggak terurus, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian. Akhirnya membentuk Rauf ini menjadi seorang anak yang badung, susah dinasehatin, dan susah dikendalikan. Karena kenakalan dari Rauf ini akhirnya sering banget nih mendapat kekerasan dari ibunya sendiri. Nah, terakhir nih gengs, pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, si Rauf ini yang harusnya bersekolah, dia justru keluyuran, nggak jelas entah kemana. Dan Rauf ini seharian dia itu nggak pulang gengs. Dan akhirnya si Rauf ini baru pulang pada pukul 10 malam. Dan inisiatif dari Rauf ini agar aksi bolosnya ini nggak diketahui oleh orang tuanya, dan dia itu sebenarnya juga takut dimarahin oleh ibunya, dia itu akhirnya pulang dan masuk ke rumahnya itu lewat atap rumahnya sendiri. Namun apes nih gengs, aksi menyelinap dari Rauf ini diketahui oleh kakek dari Rauf yang bernama Warimin. Karena Warimin ini memergoki Rauf ini sedang memanjat atap rumah, Warimin pun menegur si Rauf ini agar segera turun. Nah, setelah si Rauf ini turun, Warimin pun memarahi si Rauf ini habis-habisan. Dan ternyata nih, yang nggak terduga, ternyata reaksi dari Rauf ini ketika dimarahin oleh kakeknya, si Rauf ini justru memukul kakeknya sendiri. Karena kakeknya ini udah terlanjur emosi, akhirnya kakeknya ini malah justru membalas si Rauf ini dengan cara memukul gergaji yang sedang dipegangnya ke arah kepala dari Rauf. Dan pada saat itu pula kakek dari Rauf yang bernama Warimin ini memanggil ibu dari Rauf yang bernama Nurhani. Nah, setelah Nurhani dilaporin sama kakeknya bahwa anaknya bolos sekolah dan pulang lewat atap rumah, bukannya Nurhani ini membela anaknya yang udah dipukul oleh kakeknya, justru Nurhani ini malah tambah marahin Muhammad Rauf habis-habisan. Enggak cuma dimarahin, dia nggak puas nih Muhammad Rauf udah dipukul sama kakeknya, si Nurhani tambah mukulin anaknya dengan besi rel kereta api, pipa paralon, dan juga bambu pagar rumahnya sendiri. Sampai akhirnya si Rauf ini udah lemes karena udah dipukul habis-habisan oleh kakek dan ibunya. Jadi Rauf ini bener-bener udah nggak berdaya gengs, dan banyak banget luka-luka di dalam tubuhnya. Dan juga darahnya ini sampai muncrat-muncrat ada yang muncrat di stop kontak, ada yang darahnya itu nempel di barang-barang yang dipakai untuk memukul si Rauf ini. Setelah Muhammad Rauf ini nggak berdaya, Nurhani ini memanggil adiknya atau paman dari Muhammad Rauf yang bernama Suganda. Suganda ini diminta untuk mengikat tangan dari Muhammad Rauf, dan Suganda pun melakukan perintah dari kakaknya. Setelah si Muhammad Rauf ini diikat tangannya oleh Suganda,
Kemudian Nurhani ini meminjam motor milik tetangganya, yang rencananya pada malam itu karena Nurhani ini merasa udah nggak mampu nih ngatasin anaknya, dia nggak mampu ngatur anaknya, dia nggak mampu lagi ngerawat anaknya yang nakal ini. Dia pun berencana meminjam motor tetangganya untuk mengantarkan Muhammad Rauf ke mantan suaminya. Dan bener nih, pada tengah malam dia pun berangkat dengan motor metik yang dia pinjam pada tetangganya. Kemudian si Muhammad Rauf ini ditaruh di jok depan. Di tengah-tengah perjalanan di malam-malam itu, gengs, karena jarak rumah dari Nurhani dan mantan suaminya ini agak jauh, dia pun sempat istirahat dulu, berhenti sejenak. Nah, di saat dia berhenti, dia baru kepikiran nih. Yang awalnya dia tuh mau nyerahin anaknya ke mantan suaminya, dia mikir gini, duh, ini anak gua, kalau gua serahin kepada mantan suami gua dalam keadaan luka-luka seperti ini, nanti jangan-jangan gua yang dimarahin sama mantan suami gua. Jadi dia itu takut sebenarnya, geng, ketika mau ngantarin anaknya ke mantan suaminya. Tapi kan si Muhammad Rauf ini tuh keadaannya bener-bener luka, babak belur, semuanya babak belur. Jadi ya udah babak belur, kemudian juga banyak luka. Jadi dia takut nganterin anaknya ke mantan suaminya. Sampai akhirnya dia merubah rencananya. Nah, di tengah perjalanan dia justru malah membuang Muhammad Rauf ini di aliran Kali Bugis yang ada di Kabupaten Indramayu. Dalam kondisi masih bernapas dan benar-benar masih hidup, Nurhani membuang anaknya sendiri yang saat itu masih berusia 13 tahun ke aliran Sungai Bugis tersebut. Dan ketika si Muhammad Rauf ini dibuang, Muhammad Rauf ini sempat berteriak-teriak kepada ibunya. Si Muhammad Rauf ini sempat merintih dengan 3 ucapan, yaitu menurut kesaksian dari Nurhani sendiri, Rauf ini sempat mengucapkan, "Ma, dingin, ma, capek, ma, ngantuk." Nah, 3 kata ini dikatakan oleh Muhammad Rauf ketika dia dibuang oleh ibunya. Tapi walaupun anaknya ini udah merintih seperti itu, Nurhani ini nggak menggubris rintihan dari anaknya. Dia langsung tancap gas pergi balik ke rumahnya. Dan sepanjang perjalanan Nurhani ini mengatakan dia itu masih denger nih sayup-sayup suara dari anaknya yang dia buang ke Kali Bugis. Tapi lagi-lagi karena mungkin udah kesetanan kali ya, si Nurhani ini nggak menggubris sekalipun. Dia nggak balik kemudian nyelamatin anaknya, nggak, dia tancap gas langsung pergi ke rumahnya. Dan barulah jasad dari Muhammad Rauf ini ditemukan keesokan harinya oleh seseorang yang hendak memancing di saluran irigasi Kali Bugis dalam kondisi tangan terikat dan tubuh penuh luka. Setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian, akhirnya polisi pun langsung nih menciduk dari Nurhani sendiri yang emang dari awal dicurigai sebagai pelakunya. Karena ketika polisi ini memeriksa rumah dari Nurhani, di dalam rumahnya ini banyak sekali bercak-bercak darah. Awalnya polisi hanya menciduk Nurhani aja, tapi terakhir polisi pun mencurigai juga kakek dan paman dari Muhammad Rauf yang ternyata memang keduanya terlibat dalam pembunuhan Muhammad Rauf. Oke gengs, itulah sekelumit cerita dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Semoga nih gengs, hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi di negeri kita. Karena kalau korbannya anak ini tuh bener-bener miris ya. Soalnya anak tuh kan nggak tahu apa-apa. Jadi anak itu, jadi apapun seorang anak itu mau nurut, mau nakal, ini kan sepertinya itu memang bener-bener tergantung pendidikan orang tuanya. Jadi kalau anaknya nakal, otomatis sebenarnya bukan salah anaknya, tapi salahnya orang tua. Oke gengs, kita lanjut ke pembahasan kasus-kasus berikutnya. Sampai jumpa.